Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita majelis kelima di dalam kitab Al-Bir Wasilah wal Adab, kitab terkait dengan Al-Bir, Wasilah, silaturahmi, wal Adab, serta adab. Pada pertemuan kelima ini, kita masuk di bab kelima yang diberi judul oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dengan babu tafsiril bir wal ithm. Bab terkait dengan tafsir, penjelasan tentang al-bir, perbuatan baik, wal ithm, dan perbuatan dosa. Apa yang dimaksud dengan al-bir dan apa yang dimaksud dengan al-ithm di dalam definisi syar'i? Di dalam definisi syar'i, di bab ini Al-Imam Muslim rahimahullah akan menyebutkan dua riwayat dengan hadits yang kandungannya sama. Kata beliau rahimahullah di hadits yang pertama dengan sanad yang bersambung, qala haddatsani Muhammad ibn Hatim ibn Maimun, telah bercerita kepada saya kita lanjut. Qala al-Imam Muslim rahimahullah haddatsani Muhammad ibn Hatim ibn Maimun, telah bercerita kepada saya, itu guru dari Imam Muslim, Muhammad ibn Hatim ibn Maimun, dikenal juga dengan As-Samin Al-Baghdadi rahimahullah. Qala, beliau berkata, haddatsana Ibnu Mahdi, telah bercerita kepada kami Ibnu Mahdi, yaitu Abdurrahman Ibnu Mahdi. Qala, beliau berkata, an Muawiyah ibn Saleh, dari Muawiyah ibn Saleh. Muawiyah ibn Saleh, beliau Al-Hadrami, Abu Ammar, juga dikatakan Abu Abdurrahman Al-Himsi. Beliau merupakan qadi Al-Andalus.
Hanya saja ketika beliau menjadi qadhi, ya, menjadi hafalannya bercampur. Beliau dikatakan lahu auham, thiqatun lahu auham. Dia terpercaya tapi memiliki kesalahan. Cuman para ulama hadits telah memisahkan kesalahannya itu di umur berapa dan hadits yang terpercayanya di umur berapa. Murid yang mengambil sebelum umur 70-an itu haditsnya bagus. Dan murid yang mengambil haditsnya setelah 70-an, disitulah yang ada kesalahannya. Yang ada kesalahannya. Jadi mereka menyaring melihat haditsnya. Melihat haditsnya. Qala beliau berkata, An Abdurrahman ibnu Jubair ibnu Nufair. Dari Abdurrahman ibnu Jubair ibnu Nufair. Yaitu Abdurrahman ibnu Jubair, ya, ibnu Nuqair, ibnu Nufair, Al-Hadrami juga, Al-Himsi. Iya. Qala beliau berkata an Abi, dari ayahnya yaitu Jubair ibn Nufair Al-Hadrami. Qala beliau berkata anin Nawas ibn Sam'an Al-Ansari, dari Nawas ibn Sam'an Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala beliau berkata sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anil bir wal ithm. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah tentang albir, tentang kebaikan. Apa itu kebaikan? Albir wa al ithm. Saya juga bertanya kepada beliau tentang ithm, tentang dosa. Faqala, maka kata Nabi, albirru husnul khuluq. Albir itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Wal ithim, sementara dosa, mahaka fi sadrik wa karihta an yattali'a alaihi nas. Sementara al ithim, dosa, itulah sesuatu yang meragukan di dalam dadamu. Kata Imam Nawawi, di dalam dadamu ada keraguan, ini dosa atau bukan. Itu dosa itu. Itu ciri-ciri dosa. Sesuatu yang meragukan fi sadrik, di dalam dadamu, yaitu di dalam hatimu. Wa karihta an yattali alaihi nas, dan kamu tidak senang kalau orang tahu. Itu ciri-ciri dosa. Kalau kamu lakukan dengan sembunyi-sembunyi, tidak suka orang lain tahu dan orang lain lihat, ciri dosa. Ini yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan pengertian albir dan pengertian al-ithm. Dan yang menjadi poin kita di bab ini, kan ini kitab Al-Bir Wassilah. Kitab Al-Bir Wassilah. Kitab terkait dengan berbuat baik. Dan as-silah, menyambung silaturahmi, wal adab, serta adab. Poin kita yang pertama, bahwa al-bir adalah, kata beliau, husnul khuluq. Berakhlak dengan akhlak yang baik. Potongan ini, jika kita menguraikan, itu tentunya ini merupakan kebaikan memang yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya kita pahami bersama. Nabi diutus karenanya. Kita sering dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya ini diutus untuk menyempurnakan
akhlak-akhlak yang mulia. Dari sini kita bisa pahami bahwa agama kita ini adalah memang mengajarkan dan mengajak kita untuk berakhlak mulia. Untuk berakhlak mulia. Karena pentingnya ini berakhlak dengan akhlak mulia, maka sangat banyak sekali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa ucapan, perbuatan, bahkan berupa pembenaran takrir dari beliau akan akhlak mulia. Contoh ucapan misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Abu Hurairah, beliau pernah ditanya. Kalau tadi beliau ditanya dalam hadits ya yang ada di hadapan kita ini tentang albir. Beliau bilang albir adalah husnul khuluq, berakhlak mulia. Di tempat lain belum pernah ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan kaum muslimin ke dalam surga. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, taqwallahi wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Berakhlak dengan akhlak yang baik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan akhlak mulia dengan takwa. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, jama'an nabiyyu baina taqwallahi wa husnul khuluq, li'anna taqwallahi tuslihu ma bainal abdi wa baina rabbih, wa husnul khuluq yuslihu ma bainahu wa baina khalqih. Masya Allah. Ini faedah dari Ibnul Qayyim rahimahullah. Iya. Nabi mengumpulkan takwa kepada Allah dan berakhlak baik dalam hadits ini. Karena takwa kepada Allah, kata Imam Ibnul Qayyim, itu memperbaiki hubungan antara hamba dengan Allah, penciptanya. Sementara berakhlak baik memperbaiki hubungan antara hamba dengan yang lain. Dua ini. Karena seorang tidaklah dikatakan baik kalau hubungannya dengan Allah buruk atau hubungannya dengan sesama makhluk buruk. Akan dikatakan baik kalau hubungan kita bersama Allah bagus dan hubungannya juga kita kepada sesama bagus. Makanya Nabi mengumpulkan dua itu. Inilah kebaikan. Taqwallah, husnul khuluq, yang paling banyak orang masuk surga darinya lewat jalur itu. Bahkan husnul khuluq, kenapa dia merupakan kebaikan? Karena dia adalah jalan satu-satunya kita bisa hidup di dalam kehidupan kita di dunia ini, bisa membuat orang lain juga ridho, di samping membuat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita maklumi bersama hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Sesungguhnya kalian tidak bisa membuat semua orang ridho, semua orang senang dengan harta kalian. Akan tetapi kalian bisa membuat orang senang dengan wajah yang ceria kalau berjumpa dan akhlak yang baik.
Biar banyak hartanya kita, kalau buruk akhlaknya, orang akan lari dari kita. Sebaliknya, biar tidak ada harta yang kita miliki, tapi ketika kita punya akhlak yang baik, maka orang akan senang kepada kita. Ini hadits diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar rahimahullah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Menunjukkan bahwa kedudukan akhlak itu lebih daripada harta. Kedudukan akhlak itu lebih daripada harta. Dan ini yang Nabi miliki. Ini yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam miliki. Secara harta beliau adalah manusia yang paling hidup dengan zuhud serta wara' yang tinggi. Bahkan pernah 2 bulan berturut-turut dapurnya tidak pernah berasap. Tetapi beliau adalah manusia yang paling dicintai oleh manusia. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di Quran, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Ini satu-satunya yang disebut. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin 'adzim. Betul-betul berada di atas akhlak yang agung. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya bagaimana akhlaknya Nabi, qala kana khuluquhul Quran. Beliau berkata adalah akhlaknya Nabi Quran. Iya, akhlaknya Nabi Quran. Ini yang disebutkan di Quran, Nabi berada di akhlak yang tinggi. Inilah yang membuat orang itu cinta kepada beliau. Tidak ada orang yang mendengar nama Nabi kecuali pasti dia cinta kepada Nabi. Karena akhlaknya yang tinggi. Akhlaknya yang mulia. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau selalu berdoa. Sebagaimana dikatakan oleh seorang anak muda yang pertama masuk Islam, Abdullah ibn Mas'ud, dari kalangan anak muda. Beliau berkata, karena anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa. Selalu berdoa. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah memperindah penciptaanku, karena Nabi adalah orang yang paling gagah. Iya, Nabi adalah orang yang paling gagah. Maka Nabi bilang, perbaikilah akhlak. Karena badan yang indah, wajah yang gagah, wajah yang cantik, kalau akhlak buruk, semua akan jelek. Makanya beliau berdoa, ya Allah, Engkau telah memperbaiki khalqi, penciptaanku ini, badanku, maka perbaikilah akhlakku. Pentingnya itu. Nabi berdoa. Padahal beliau adalah orang yang paling tinggi akhlaknya. Akhlaknya Quran. Akhlaknya Quran. Tapi bersamaan dengan itu beliau berdoa. Allahumma ahsanta khalqi wa fa ahsin khuluqi. Bagaimana lagi kita? Kenapa penting? Sekali lagi kalau kita bertanya ulang, kenapa penting kita berakhlak baik? Berakhlak mulia. Inilah hakikat daripada kebaikan. Ketika Nabi ditanya, mal bir, apa itu kebaikan? Beliau bilang, husnul khuluq. Ini sama dengan Nabi ketika ditanya tentang haji. Beliau bilang, al-hajju arafah. Haji itu arafah. Padahal haji itu kan banyak kegiatannya. Cuman inti daripada haji arafah. Sama ini, inti daripada kebaikan, akhlak mulia.
kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Itu dibilang kebaikan. Iya, karena seorang mukmin yang berakhlak mulia, itulah mukmin yang paling sempurna keimanannya. Makin bagus akhlak kita, maka makin sempurna keimanan kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Syekh Al-Albani komentari Hasan Sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Pentingnya ini. Orang yang beriman paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Wa khairukum linisaihim. Dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Ini disinggung sedikit oleh Nabi ini. Karena kadang kita itu sama teman baik akhlak, sama istri marah-marah mami, kor-koruan terus. Baru ditanya sedikit, lebih baik akhlaknya dengan di luar daripada istri. Makanya Nabi singgung, orang yang paling sempurna keimanannya, yang paling bagus akhlaknya. Dan yang paling bagus akhlaknya itu tentunya yang bagus akhlaknya terhadap orang dekatnya. Dan Nabi katakan, wa ana khairukum li ahli. Dan saya adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada keluarga. Kepada keluarga. Ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari potongan pertama, ternyata akhlak mulia ini tanda kesempurnaan iman. Nah, iman itu kebaikan. Makanya Nabi mendefinisikan tadi, albir husnul khuluq. Kebaikan itu berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Makanya itu menjadi tanda orang yang beriman. Makin tinggi keimanan seorang, pasti makin bagus akhlaknya. Dipastikan itu. Dan akhlak mulia ini adalah akhlak yang jika kita mampu berakhlak mulia dan menjaganya, ternyata itu adalah amalan yang paling berat di timbangan. Iya. Ketika kita menghadap kepada Allah, yang paling berat di timbangan adalah akhlak mulia. Di hadits riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Syekh Al-Albani sahihkan. Kata beliau, ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang paling berat di timbangan daripada berakhlak baik. Paling berat di timbangan. Ini diriwayat Imam Abu Dawud. Diriwayat Tirmidzi juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dengan lafaz yang lebih terang dan lebih jelas. Kata Nabi, ma min syai'in yudha'u fil mizan aqallu min husnil khuluq wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahibis shaum was shalah.
Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada sesuatu yang diletakkan di atas timbangan amalan di hari kiamat yang lebih berat daripada berakhlak mulia, berakhlak baik. Dan sungguh orang yang memiliki akhlak baik, kata Nabi, akan sampai ke derajat orang yang puasa dan orang yang sholat. Bayangkan itu. Sampai ke derajat orang yang puasa dan orang yang sholat. Kalau dia berakhlak baik. Iya. Tingginya. Kedudukan. Akhlak. Yang mulia. Tingginya. Kedudukan. Iya. Berakhlak dengan akhlak. Yang indah, berhias dengan akhlak yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai akhlak mulia. Oleh karena itu, di hadits Abu Dar radhiyallahu taala anhu, diriwayat juga Imam Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi pernah berkata kepadanya, belum berkata, qala li Rasulullah. Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku. Nasihat khusus. Apa ucapan Nabi kepadanya? Ittaqillah. Banyak yang hafal hadis ini. Ittaqillah haitsuma kunta. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Nabi kepadanya, wahai Abu Dar, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ikutkan perbuatan dosa itu dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Jika kita jatuh dalam dosa, beramal baik akan menghapusnya. Kemudian kata Nabi, wa khaliqin nas, bergaullah dengan manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang baik. Ini yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dar radhiyallahu taala anhu. Dan ini semua hadits-hadits yang kita baca tadi menunjukkan satu judul yang diberikan oleh Imam Nawawi, bahwa albir itu wajar Nabi bilang husnul khuluq, karena kebaikan dunia, kebaikan akhirat itu di akhlak yang baik. Itu di akhlak yang baik. Kemudian belum berkata yang kedua, wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali alaihin nas. Sementara dosa itu adalah sesuatu yang meragukan di dalam dadamu dan kamu tidak senang orang lain melihatmu. Itu disebut dengan ciri dosa dan maksiat. Ini hadits yang pertama. Hadits kedua masih senada dengan tadi, cuman saya ulangi lagi kebiasaan Imam Nawawi rahimahullah, Imam Muslim membawakan hadits secara utuh, sempurna, dan menyebutkan syawahid dan mutabaatnya, pendukung dan pengikutnya yang sama dengannya dan beda sanad atau beda lafaz dari sebagian jalurnya. Kata beliau di hadits kedua, itu hadits terakhir di bab ini, qala Imam Muslim rahimahullah, haddatsani Harun ibn Sa'id al-Aili. Harun ibn Sa'id al-Aili, guru dari Imam Muslim,
Beliau adalah Abu Ja'far At-Tamimi, cuman beliau nazil Mesir. Beliau tinggal di Mesir. Qala beliau berkata, haddatsana Abdullah ibn Wahab, telah bercerita kepada kami Abdullah ibn Wahab. Qala beliau berkata, haddatsani Muawiyah, tadi Muawiyah ibn Abi Saleh, yakni ibn Saleh. Ada Abdurrahman ibn Jubair, berarti beda dari guru Imam Muslim ya, dan guru dari gurunya. Setelahnya sama. Setelahnya sama. An Abdurrahman ibn Jubair, an Nufair, an Abi, an Nawas ibn Sam'an, qala, aqamtu ma'a Rasulillah. Dengan lafaz yang berbeda. Ini lebih lengkap. Kalau tadi Nawas ibn Sam'an, beliau katakan saya bertanya kepada Rasulullah. Kalau ini ada awalnya. Inilah Imam Muslim bahwa beliau berkata, aqamtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati sanah. Saya tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah selama setahun. Ini kebiasaan dulu para sahabat. Mereka datang dari kampungnya, tinggal di Madinah untuk mengambil ilmu dari Nabi SAW. Ada yang tinggal setahun, seperti beliau ini Nawas ibn Sam'an, baru pulang kampung. Ada yang tinggal bahkan 20 hari, seperti Malik ibn Huwairid, 20 hari datang belajar. Macam-macam mereka tinggal. Iya, datang untuk belajar, mendengarkan agama langsung dari Rasulullah SAW. Kalau beliau berkata, ma yamna'uni minal hijrah ilal mas'alah. Tidak ada yang menghalangiku dari berhijrah kecuali hanya ingin banyak bertanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membedakan antara wufud, orang yang hanya datang belajar kemudian kembali dengan cepat, dan orang yang tinggal. Belum bedakan. Kalau orang yang tinggal, ya mereka akan ambil ilmu dari Nabi sepanjang mereka tinggal di situ. Apakah langsung dari Nabi atau mendengar dari tetangganya? Kalau Nabi bilang, yang Nabi lebih perhatikan adalah yang datang untuk belajar kemudian kembali ke kaumnya. Nah ini yang belum lebih perhatikan. Orang-orang yang datang belajar. Kalau yang tinggal, mereka akan dengar dari orang lain, dari tetangganya. Iya, ini yang kelihatan dari sejarah Nabi SAW ketika di Madinah. Bahkan saking perhatiannya beliau terhadap orang yang datang, sampai perempuan penduduk Madinah yang tinggal di Madinah itu mengeluh. Tidak ada lagi waktu untuk kami para perempuan. Ghalaba alaina rijal. Para laki-laki telah mengalahkan kami terhadap. Maka mereka juga meminta 1 hari saja dipakai untuk mengajarkan para perempuan. Maka Nabi SAW menetapkan jadwal untuk mereka, ya 1 hari. Karena Nabi SAW setiap ada yang datang, maka beliau akan sibuk mengajarkan kepadanya agama. Di antara ini sahabat ini punya cara supaya dapat ilmu banyak. Beliau bilang, saya tidak hijrah. Saya hanya pendatang. Kenapa tidak hijrah? Pindah dari daerahnya ke Madinah. Tidak ada menghalangiku kecuali masalah, yaitu ingin banyak bertanya. Karena kapan saya bilang saya hijrah, maka tidak boleh banyak bertanya. Karena cukup dia lihat. Akan turun wahyu. Sehingga dia tetapkan dirinya sebagai pendatang supaya kalau ada masalah bertanya. Dan Nabi akan menjawab. Karena Nabi SAW tidak akan mengakhirkan penjelasan di waktu dibutuhkan. Tapi kalau belum dibutuhkan, maka beliau akan akhirkan.
Tapi ketika dibutuhkan, Nabi tidak akan pernah akhirkan. Karena memang tidak boleh mengakhirkan penjelasan saat dibutuhkan. Boleh mengakhirkan penjelasan hingga dibutuhkan. Ada orang bertanya, Ustadz, kalau saya menikah dan istriku hamil, dan melahirkan, berapa lama dia haid? Berapa lama dia nifas? Nanti kalau melahirkan baru kita tanya lagi. Boleh begitu. Tapi kalau sekarang melahirkan dia tanya berapa lama dia nifas, langsung dijawab. Karena boleh mengakhirkan jawaban sampai dibutuhkan, tapi tidak boleh mengakhirkan jawaban saat dibutuhkan. Inilah yang menyebabkan jadi ustadz berat. Karena kalau orang sidrap ini butuh harus dijawab. Tapi kalau belum butuh boleh diakhirkan. Boleh diakhirkan. Ini Nabi. Belum begitu. Sehingga kalau ada orang datang hanya tinggal beberapa lama, maka ketika mereka bertanya pasti Nabi layani. Ini kecerdasan dari sahabat ini. Nawas ibn Sam'an belum dah putuskan hijrah karena mau dijawab banyak pertanyaannya. Karena cara belajar yang cepat supaya kita cepat dapat ilmu, bertanya. Karena kalau bertanya pembahasannya bebas. Beda kalau kita membahas satu arah. Hanya pembahasan yang ada dalam kitab. Hanya pembahasan yang ada dalam buku. Tapi kalau bertanya, kadang wudhu, kadang sholat, kadang puasa, kadang haji, kadang perjual beli, kadang pernikahan, warisan. Jadi banyak ilmu yang didapat kalau di pertanyaan. Maka yang belum berkata, tidak ada menghalangiku untuk hijrah, kecuali karena banyak bertanya. Kata beliau, karena ahaduna idha hajaro, lam yas'al Rasulullah SAW an syai'. Kebiasaan ini adalah salah seorang dari kami, jika dia telah berhijrah, dia tidak lagi bertanya kepada Rasulullah tentang sesuatu. Itu dulu. Kalau dia sudah putuskan hijrah, maka dia tidak bertanya lagi kepada Rasulullah. Kan akan tinggal di situ. Sekali lagi, akan tinggal di situ. Kemudian setelah itu beliau berkata, qala fasa'altuhu anil bir wal ithim. Masuklah di hadis tadi. Maka banyak pertanyaannya, tapi di sini beliau bilang, saya pun bertanya kepada Nabi tentang al-bir wal ithim, tentang kebaikan dan dosa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bir husnul khuluq wal ithim ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas. Sama dengan hadis tadi. Al-bir, kebaikan itu adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia, sementara dosa itu adalah sesuatu yang haka fi nafsik, apa yang menyebabkan keraguan di dalam dirimu. Itu cara mendeteksi ini dosa atau bukan. Kapan menimbulkan keraguan dalam dirimu, itu dosa. Paling rendahnya itu. Itulah dosa. Dan kamu tidak suka orang lain mengetahuinya. Persis dengan lafaz hadis yang pertama yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala. Ini adalah bab, walaupun bisa dikatakan bab ini agak terlambat sebenarnya. Ini disebutkan di bab kelima. Padahal kita butuhkan di awal. Kan kita butuh tentang albir. Kan ini babul bir. Wasilah wal adat. Kita membutuhkan bab ini di awal. Definisi albir.
Cuman dimaklumi bersama, Al-Imam Nawawi memaklumi susunan dari Al-Imam Muslim ini, disebabkan karena belum kedepankan kebaikan yang paling baik. Yang paling terdepan, yaitu kebaikan pada orang tua, ibu, kemudian bapak, kemudian orang yang dekat dengan kita, kemudian orang yang dekat dengan kita. Itu udurnya. Makanya belum akhirkan pengertian daripada albir. Setelah itu, belum masuk di hadits berikutnya, bab berikutnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan judul dengan babu wujubi silaturahmi wa tahrimi qati'atiha. Bab wajibnya menyambung silaturahmi dan haramnya kita memutusnya. Iya. Wajibnya menyambung silaturahmi dan haramnya kita memutus yang namanya silaturahmi. Di bab ini belum sebutkan beberapa riwayat. Di pertemuan ini kita hanya bisa membaca riwayat yang pertama. Bisa membaca riwayat yang pertama. Kita baca, qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id ibnu Jamil ibnu Tharif ibnu Abdullah At-Taqafi. Masya Allah. Kalau kita melihat dari kebiasaan Imam Muslim, rata-rata kalau gurunya belum sebutkan dengan nama lengkap. Kalau gurunya. Tentunya itu masuk dalam bab memuliakan guru. Karena adabnya dulu, para ulama menyebutkan gurunya dengan nama lengkapnya, nama panggilannya, nisbahnya, nama bapaknya, nama kakeknya, disebutkan dengan lengkap. Seperti di sini kebiasaan Imam Muslim, kalau gurunya rata-rata belum sebutkan dengan nama lengkap. Belum berkata, telah bercerita kepada kami, guru kami Qutaibah ibnu Sa'id ibnu Jamil ibnu Tharif ibnu Abdullah At-Taqafi. Iya. Beliau adalah guru dari Imam Muslim yang thiqatun sabtun, terpercaya, yang kuat hafalannya, dobatnya, dan kuat adalahnya. Kalau beliau berkata, wa Muhammad ibnu Abbad, qala, dan Muhammad ibnu Abbad ini juga guru dari Imam Muslim yang kedua, jadi beliau langsung nukil dari dua gurunya. Muhammad ibn Abbad, beliau adalah Ibn Zibirqan Al-Makki, walaupun terakhir beliau nazil Baghdad. Beliau turun tinggal di Baghdad. Kenapa beliau letakkan yang kedua? Sementara guru yang tadi yang pertama, Qutaibah, dan yang ini beliau letakkan di susunan kedua, beliau atopkan dengan waw, karena ini lebih rendah derajatnya dari sisi periwayatan hadits. Dari sisi periwayatan hadits boleh dijadikan sebagai pendukung, sebagai asal periwayatan tidak. Karena Muhammad ibn Abbad, Az-Zibirqani Al-Makki, beliau ini sodukun, rawi yang soduk. Kalau ada pendukung naik ke bagus. Bahkan disebutkan beliau yahim, beliau kadang salah dalam periwayatan. Makanya beliau sekali lagi menyebutkan, sini riwayat kuat tentunya disebabkan karena belum menukil dari dua orang. Dari dua orang. Qala, keduanya berkata, haddatsana Hatimun wa huwa ibnu Ismail. Bercerita kepada kami Hatim ibn Ismail, yaitu Al-Harithi maulahu, mantan budak mereka. Dan beliau adalah Abu Ismail Al-Madani. Ini kebalikannya tadi. Kalau tadi Al-Makki turun Baghdad. Kalau ini beliau ini adalah Al-Madani, tapi asalnya dari Kufah.
Asalnya dari Kufa. Beliau disebutkan dalam biografinya adalah Sahihul Kitab Soduk juga. Ia pemilik kitab Soduk. Kadang salah. Kadang salah. Qala beliau berkata, itu Hatim ibn Ismail an Muawiyah. Wahwa ibn Abi Muzarrid maula Bani Hashim. Qala beliau berkata, haddatsani ammi. Telah bercerita kepadaku pamanku. Yaitu kata beliau, ya ammi Abul Hubab Sa'id ibn Yasar. Seorang tabi'in an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, Sa'id ibn Yasar, Abul Hubab ya, Al-Madani juga. Dan beliau adalah thiqatun mutkin, ini tabi'in terpercaya. Thiqatun mutkin, kuat hafalannya. Ya, kuat hafalannya. Iya. Kemudian beliau berkata an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha khalaqal khalqa hatta idza faraga minhum qamatir rahim. Faqalat hadha maqamul a'id minal qati'ah. Qala na'am. Ama tardaina an asil man wasalak wa aqta'a man qata'ak. Qalat bala. Qala fadaka laki. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u in syi'tum fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Hadits yang sangat agung terkait dengan silaturahmi. Kata beliau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk hingga ketika selesai dari mereka berdirilah Ar-Rahim. Di antara yang dicipta adalah Ar-Rahim. Berdirilah dia. Dia berkata, ya, inilah kedudukan. Hada maqamul a'id minal qati'ah. Inilah kedudukan orang-orang yang berlindung kepadamu dari memutus silaturahmi. Maka Allah berfirman kepadanya, iya, kepada Ar-Rahim, qala na'am. Allah berfirman, iya. Tidakkah engkau ridho bila saya menyambung orang-orang yang menyambungmu dan memutus orang-orang yang memutusmu? Na'udzubillah. Silaturahmi begitu tinggi kedudukannya. Kita menyambung orang-orang yang memiliki ikatan rahim dengan kita. Apakah ke atas atau ke bawah, demikian pula ke samping. Kan orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita itu 2, 3. Ke atas, ke bawah, kemudian ke samping. Iya, ke atas ya bapak, ibu. Bapaknya bapak, bapaknya ibu. Ke atas. Ke bawah, anak, anaknya anak. Ke samping, saudaranya bapak, saudaranya ibu. Itu orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita. Allah berkata kepada rahim, maukah kamu saya putus orang-orang yang memutus denganmu dan menyambung orang-orang yang menyambung denganmu? Masya Allah. Iya, putus dan tersambungnya kita dengan Allah, Rabbul Ibad, Rabb pencipta pengatur alam semesta, tergantung rahim tak. Penting sekali menyambung silaturahmi. Iya. Qalat, kata rahim, bala. Dia telah iakan. Iya. Saya ridho itu. Qala, kata Allah, fadaka laki. Iya. Kata Allah,
itulah hakmu. Jadi haknya rahim adalah Allah akan memutus orang memutus rahimnya. Dan Allah akan menyambung orang yang menyambung rahimnya. Ya, hati-hati ini, sekali lagi ini masalah. Karena masalah ini diingatkan karena banyak sekali terjadi orang yang lebih mementingkan yang tidak ada hubungan rahimnya daripada orang yang ada hubungan rahimnya. Padahal kalau kita sama menyambung dengan orang lain, kemudian Allah memutus hubungan dengan kita, tidak ada lagi gunanya kita ini. Kebaikan apa yang bisa kita dapatkan kalau kita sudah putus hubungan dengan Allah? Ini masalah bukan masalah yang sederhana. Makanya yang diingatkan. Hadits ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita. Kita harus bertakwa kepada Allah. Wattaqullaha alladzi tasaaluna wal arham. Hati-hati kalian. Takwalah kepada Allah dengan hal yang kalian saling meminta-minta dan arham, orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kalian. Hati-hati. Kita punya ibu, kita punya bapak, kita punya saudara, kita punya saudari, kita punya anak. Jangan sampai karena masalah yang ringan, sederhana, kita putus hubungan dengan mereka. Kita putus hubungan dengan mereka. Karena ini adalah perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan haknya rahim di situ. Memutus orang yang memutusnya dan menyambung orang yang menyambungnya. Itu maqala Rasulullah SAW. Kemudian lanjut beliau berkata, Abu Hurairah berkata, kemudian Rasulullah SAW bersabda, Iqra'u in syi'tu. Bacalah jika kalian mau firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di surat Muhammad ya, 22 hingga 24. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kiranya jika kamu berkuasa di muka bumi ini akan membuat kerusakan di atasnya? Kemudian memutus hubungan dengan keluargamu. Ini diingatkan karena kadang orang kalau berkuasa, punya kekuasaan, kadang melampaui batas. Sehingga memutus hubungan itu gampang sekali. Ini diingatkan, disebutkan. Allah sebutkan hukumnya. Hukum orang yang kalau dia punya, kemudian dia berbuat kerusakan di muka bumi. Kalau dia punya, dia memutus silaturahmi. Apalagi dengan keluarga yang miskin. Hati-hati itu. Allah katakan sebagai hukumnya. Ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Bahaya silaturahmi. Kita putus mendatangkan laknat. Ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Fa'asammahum. A'udzubillah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala tulikan mereka. Makanya kenyataan di luar sana, orang yang memutus silaturahmi, susah sekali kita kasih tahu. Susah sekali kita ingatkan. Karena mereka telah tuli. Ada telinganya, tapi Allah membuatnya tuli. Ini hukuman bagi orang yang memutus silaturahmi, bagi orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Fa'asammahum wa a'ma absarahum. Maka Allah membuat mereka tuli dan Allah membutakan matanya. Na'udzubillah. Dari sinilah kita bisa melihat dari sejarah, kalau dari dulu hingga sekarang ini,
Kita lihat orang yang memutus silaturahmi itu buta matanya, tuli telinganya. Biar kita kasih tahu. Ada orang dia putus hubungannya dengan anaknya. Ada orang putus hubungannya dengan bapaknya, dengan ibunya. Putus hubungannya. Karena orang lain yang tidak ada hubungan rahim dengannya, Allah tulikan. Maka susah dikasih tahu. Biar kita kasih tahu. Biar kita bilang, wah saudara anak ini, saudara ini bapak tak. Makanya kadang ada orang buang orang tuanya karena yang lain. Karena kekuasaan, jabatannya mungkin, atau karena kedudukannya, bahkan karena pokoknya orang lain. Ada orang membuang orang tuanya karena temannya. Yang tidak ada hubungan rahimnya. Orang seperti itu, biar kita nasihati, kecuali yang diberi petunjuk oleh Allah. Itu sangat susah. Karena Allah hukumannya ini, butakan, tulikan. Buta dan tuli. Na'udzubillah. Kemudian Allah katakan, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci, sudah tergembok? Karena kalau orang tadabburi Quran, dia akan melihat ketaatan kepada Allah itu digandengkan dengan ketaatan terhadap orang tua. Atau bahasa sebaliknya, ketaatan kepada orang tua itu digandengkan dengan ketaatan kepada Allah. Di banyak tempat, kalau kita mentadabburi Quran, itu isyarat bahwa hubungan rahim itu lebih utama daripada hubungan yang bukan karena rahim. Kan itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Kita sudah, tidak perlu kita ulang. Kita sudah banyak baca sebelumnya dari bab 1. Dari bab 1. Terkait dengan orang tua. Terkait dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Dari bab 1 itu. Iya. Kenapa itu diingatkan? Karena ternyata itu penting. Itu adalah penting. Makanya di antara yang kita sudah ambil sebelumnya, kita hanya ingatkan kembali. Orang datang kepada Nabi mau berhijrah dan berjihad. Terus Nabi, dia dari Yaman. Terus Nabi bertanya kepadanya, apa yang kamu tinggalkan di sana? Dia bilang, saya tinggalkan orang tuaku menangis. Maka Nabi katakan, kembali kepada kedua orang tuamu, buat dia tertawa. Sebagaimana kamu membuatnya menangis. Karena pentingnya itu rahim. Pentingnya itu hubungan yang ada rahimnya dengan kita. Ini hadits pertama, nanti kita akan baca lagi di pertemuan akan datang. Hadits yang berikutnya, insyaallah ta'ala. Karena hadits berikutnya itu sudah walaupun mirip dengan hadits yang kita baca tadi, cuman menunjukkan lebih lagi kedudukan silaturahmi. Insyaallah bagus kita ambil di pertemuan bulan depan. Kita cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan silakan di ikhwan, akhwat, fadhol. Boleh bertanya langsung. Sini ada pertanyaan, Ustadz. Apakah batal sholat menggaruk pantat? Tidak batal. Tidak batal sholat menggaruk pantat. Iya. Satu lagi Ustadz. Apakah batal sholat menggulung baju? Tidak batal. Menggulung baju itu tidak batal sholat. Cuman dia melakukan sesuatu yang makruh, yang dilarang. Karena kita dilarang menggulung baju dalam sholat. Kita dilarang menggulung baju dalam sholat. Wallahualam. Bismillah, karena warisan hubungan keluarga jadi terpecah belah. Hak warisan kami dikuasai oleh sepupu. Sepupu
ya, tidak mau pergi dari rumah peninggalan ayah, sehingga tali silaturahmi terputus atau putus hubungan, berdosa ke kami, apa yang harus kami lakukan? Iya, Masya Allah. Ini banyak ya. Inilah yang saya bilang tadi, kadang karena harta, itu lebih orang pilih daripada silaturahminya. Daripada silaturahminya. Yang seperti ini ya kita nasihatkan, kita nasihati, ya, dan kita tetap berhubungan baik dulu dengannya. Adapun masalah rumah tadi itu, kalau itu memang hak warisan dari orang tua kita, boleh kita proses pengadilan untuk mengambil hak. Untuk mengambil hak. Dibolehkan. Ya, walaupun akan terputus silaturahmi karena itu, maka kita tidak salah karena mau mengambil hak. Dia yang salah kalau dia tidak bisa dengan cara berdamai. Dengan cara berdamai, dengan cara baik-baik. Kalau memang harta, maka boleh kita bawa ke pengadilan supaya keputusannya lebih kuat. Keputusannya lebih kuat. Wallahualam. Bagaimana cara sholat istikharah? Apakah harus membaca doa tertentu? Dan kapan doa tersebut dibacakan? Di luar atau di dalam sholat? Iya, doanya ada ya. Di riwayat Bukhari ada. Iya, doa sholat istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi kudratika wa astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi kudratika. Yang dimaklumi doa istikharah satu-satunya. Ya, kita ada doanya sahih dari Nabi, kita baca. Dan para ulama berselisih pendapat terkait dengan tempatnya. Terkait dengan tempatnya itu doa. Karena lafadznya Nabi kalau ingin melakukan sesuatu, maka beliau ruku 2 kali ruku. Maksudnya beliau sholat 2 rakaat. Beliau sholat 2 rakaat. Dan belum membaca doa istikharah. Iya, dan yang benarnya karena kemungkinan dalam riwayat itu belum membaca doa istikharah, bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat, bisa setelah salam, bisa sebelum salam, bisa sebelum salam dan bisa setelah salam. Kita membaca doa istikharah itu. Wallahualam. Apakah seorang ibu hamil yang menjelang persalinan, itu usia 38 sampai 39 minggu, yaitu 9 bulan, masih diwajibkan sholat saat sudah keluar flek atau lendir campur darah kecoklatan yang disertai dengan kontraksi ringan? Iya, ini tergantung darah atau flek tadi itu keluar karena apa. Kalau dia keluar karena sudah pembukaan melahirkan, dianggap nifas. Karena pengertian darah nifas adalah darah yang keluar bisababil wiladah. Darah yang keluar karena sebab melahirkan. Jadi keluar setelah atau sebelum, dianggap nifas. Dianggap nifas. Itu kalau ya dokter bilang ini sudah kontraksi dan sudah pembukaan. Sudah pembukaan. Maka itu dihitung nifas. Itu dihitung nifas. Tidak wajib lagi sholat. Tidak wajib lagi sholat. Kemudian kapan nifas itu terhitung? Sama tadi ya. Nifas itu terhitung kapan dia keluar. Kapan ada keluar, maka sudah terhitung nifas. Keluar darah karena melahirkan, sudah terhitung nifas. Apakah mulai keluarnya darah atau flek? Ya itu tadi. Ataukah nanti setelah bayi keluar? Tidak. Bukan dari setelah bayi keluar. Iya. Walaupun di sini ada 2 macam ya. Biasanya orang lahir sesar, kan biasanya dia tidak ada pembukaan lagi. Kan dia akan langsung disesar. Maka ini kan berarti setelah melahirkan. Kalau ada darah keluar. Kalau tidak ada, maka dia tidak nifas. Karena nifas ini bukan melahirkan. Tapi adanya darah keluar karena melahirkan. Jika kalau ada darah, tidak nifas. Wajib dia sholat langsung. Misalnya tadi dokter waktu dia
belah untuk disesar anaknya, dan dia langsung bersihkan darahnya juga di dalam, sehingga tidak ada darah yang keluar setelahnya, maka tidak nifas. Tidak nifas. Iya, ini masalah darah nifas. Dia adalah darah yang keluar karena melahirkan. Waktu itu ya. Satu pertanyaan lagi kita baca. Apa ini? Ustadz, apa hukum trending? Apa itu? Apa itu? Trending apa itu? Apa yang dimaksud itu? Ya, siapa punya ini? Mengaku saja. Karena kita membuat kita tidak tahu ini, bingung. Mengaku saja. Siapa dulu ini? Mengaku dulu. Angkat ke jari tak? Tidak ada ya. Tidak ada yang berani mengaku ini. Di akhwat mungkin begitu saja. Ya, tidak bisa dijawab kalau tidak ditahu. Kita harus pahami bersama. Kita bertanya kepada ustadz siapapun, harus kita gambarkan apa yang dimaksud, apa yang maksud kita dalam pertanyaan itu. Karena gambaran pertanyaan itu setengah dari jawaban. Makin jelas gambaran pertanyaan maka makin cepat dan jelas ustadz akan menjawab. Seperti itu. Makin samar kita tanya, maka makin samar jawabannya. Makanya biasanya orang-orang yang punya sakit di dalam hatinya, dia akan tanya dengan pertanyaan yang samar. Supaya ustadznya menjawab dengan jawaban yang samar. Iya, itu jadi makanya kalau tidak jelas, tanya dulu. Jangan sampai nanti kita jawab pertanyaan saya ke hal yang tidak jelas. Jadikan ini tidak jelas dan orang yang tidak mengaku, alhamdulillah kita tidak jawab. Alhamdulillah kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.